Oke, pada kali ini saya mau jelasin singkat ya apa itu API. API atau mungkin dalam bahasa Indonesia diejanya API, singkatan dari Application Programming Interface. Bukan itu ya, apa namanya, API yang membakar itu, tapi dalam dunia programming atau developer tuh API itu sebuah apa ya, mungkin versinya itu lebih gampangnya tuh jalan, mungkin jalan dari atau jembatan dari database eh, untuk membuat apa ya, kayak misalkan kita harus ke suatu kota tuh harus ada jembatannya. Nah, si API itu jadi kayak jembatannya itu. Contohnya kayak gini. Jadi misalkan ini tuh database. Ini database. Ini tuh kita bikin API ya. Di sini kita bisa bikin namanya API. Nah, untuk API ini kita bisa pakai untuk beberapa keperluan, kayak misalkan untuk bikin aplikasi Android. Kita bisa bikin aplikasi Android. Yang lain juga bisa, kayak misalkan kita tuh untuk aplikasi desktop. Ataupun bisa juga nih untuk bukan aplikasi ya, untuk web juga bisa. Nah, biasanya API ini tuh digunain untuk payment gateway sih. Untuk zaman-zaman sekarang tuh kebanyakan pakai API. Jadi kayak misalkan kita bayar belanjaan dari toko online, kita melalui pembayaran GoPay ataupun OPPO, terus bank transfer. Nah, itu tuh meskipun kita nggak membuka aplikasi GoPay atau aplikasi khusus dari bank, kita bisa membayarnya tuh atau generate virtual akunnya tuh lewat aplikasi atau online shopnya. Kayak misalkan belanja di Tokopedia, nanti kita generate virtual akun pakai bank BCA. Nah, si generate akunnya itu nanti pakai itu tuh, pakai API yang connect ke banknya itu, bank BCA. Nah, simpelnya tuh untuk kayak kebanyakan ya, untuk sekarang tuh pakai kayak gini. Tapi bisa juga API itu dipakai untuk pembuatan aplikasi Android. Kebanyakan aplikasi Android itu sekarang pakai API. Nah, untuk API ini tuh bentuknya biasanya JSON ya, bisa juga kayak XML ataupun JSON. JSON tuh singkatan dari JavaScript Object Notation. Nah, ini tuh kebanyakan yang dipakai JSON ya untuk sekarang tuh. Namun nggak kemungkinan juga kayak misalkan XML pun ada. Nah, pada kali ini saya mau contohin. Di sini ada API ya, REST API. Mana dia? Nah, ini JSON tuh bisa dibuat pakai beberapa bahasa pemrograman, bisa PHP, bisa Node.js, bisa Spring Boot juga. Nah, pada contoh ini saya mau contohnya pakai PHP. Kita buka pakai VS Code. Nah, ini udah kebuka ya ke sini. Nah, ini contoh dari API ya, beberapa file API yang respon baliknya tuh JSON. Nah, untuk ini kayak responnya tuh tinggal di ini apa, di echo. Echo tuh artinya kalau di PHP tuh print ya. Kalau di Kotlin tuh print at end, tapi kalau echo tuh di PHP. Nah, tinggal JSON encode result. Result tuh ini berupa variabel. Contoh di sini tuh sebuah array ya, nanti di apa? Ya encode nanti jadi result. Nah, untuk di apa namanya? Di sini ada API yang secara public atau sama yang private.
Ada dua tipe, itu tergantung kebutuhan. Kayak misalkan beberapa untuk endpoint API itu ada yang private, ada yang juga enggak. Nah, private-nya di sini tuh maksudnya tuh kita bikin pakai key. Yang di sini contohnya pakai key ya. Jadi beberapa endpoint tuh jadi nggak bisa secara public. Nah, biasanya untuk secara public tuh digunain untuk endpoint kayak misalkan login ataupun register ya dari setiap aplikasinya. Oh ya, ngomongin endpoint tuh kayak gini. Nih, contohnya saya mau buka pakai Postman ya, Postman. Postman ini digunain untuk apa ya? Sebuah tool. Postman ini sebuah tool atau aplikasi di desktop. Nggak di desktop juga sih, di versi browsernya pun ada. Cuman paling banyak digunain mungkin kayaknya untuk versi desktop sekarang ya. Nah, Postman itu kebanyakan digunain untuk ngetes beberapa endpoint apa namanya, endpoint API. Nah, contohnya kayak ini. Nah, ini ada beberapa list. Nah, ini tuh disebutnya endpoint. Kayak misalkan ini. Nah, ini tuh endpoint ada berupa endpointnya, ada post, ada get. Nggak cuma post dan get, yang paling banyak juga ini metode disebutnya, metodenya apa gitu kan. Nah, itu paling banyak digunain antara get, post, dan put sih, atau delete juga. Paling banyak 3 ini sih. Nah, balik lagi ke sini ya, endpoint ini yang mau saya jelasin. Jadi kayak misalkan kayak gini, tadi itu kita bicarain ada endpoint yang private, ada yang enggak. Nah, contohnya kayak gini. Kita buka browser deh. Oh iya, kita nyalain dulu ini ya. Kalau di sini saya pakai Laragon. Jadi kalau misalkan pakai apa namanya sama malam sesuaiin aja. Namun di sini saya contohin tuh pakai Laragon. Untuk ini udah dikonekin ke database ya. Ini database-nya. Kita coba file host nah ini fat dari ini ya, kita coba misalkan nah kayak gini. Ini artinya dibutuhkan tuh artinya secara private kayak gini, tapi untuk endpoint kayak login ya, login ini nggak itu, nggak apa namanya, nggak private, ini secara public. Nah, contohnya kita tuh kayak gini. Gimana ya, kita matiin dulu deh dari ini supaya muncul datanya gimana. Kayak misalkan ini dibikin public dulu deh. Kita masuk ke home customer, ke sini. Oh ya, bukan home customer, tapi di sini ke sini kita matiin ini nih. Ini sebuah validasinya nih, validasinya. Coba kita matiin dulu, kita kasih komen. Kita matiin error. Nah, passing and event array ID. Oh, home customer kita butuh ID. Oke. Kasih ID 5 kayak gini.
kasih ID. Nah, ini udah kebuka. Ini artinya public ya. Ini metodenya tuh get. Oh iya, untuk di browser itu untuk munculinnya harus get ya. Namun untuk kayak metodenya post itu nggak bisa di sini, harus di postman, karena ada beberapa yang perlu kita post, kayak misalkan body ini, file bodinya kita bisa isi. Cuman kalau di browser ini nggak bisa. Nah, contohnya tuh kayak gini. Ini artinya public, bisa dilihat ya, bisa dilihat secara public. Ada juga yang private. Kita nyalain lagi nih, kayak gini. Nah, ini bakal private. Nah, kayak dibutuhkan. Nah, contohnya tuh kayak gitu. Jadi ada dua tipe ya, atau lebih jelasnya kayak gini deh. Kalau di sini kita bandinginnya tuh antara home customer sama home admin aja deh. Home admin. Nah, ini dua ini. Jadi kalau misalkan kita pengen si home customer tuh jadi public, sementara untuk home admin enggak. Nah, caranya tuh gampang. Kalau di codingan yang saya bikin itu tinggal kayak gini aja. Tambahin home customer. Nah, ini bikin public. Bikin public home customer. Oh, muncul. Tapi ketika kita home admin, oke, dibutuhin. Jadi tinggal ditambahin di sini aja. Ini kalau misalkan endpointnya tuh pengen di private atau enggak. Tapi itu tergantung kebutuhan masing-masing sih. Tapi saya di sini tuh dibikin private aja. Nih, tandainnya. Dibikin private aja. Ini tuh endpointnya soalnya ketika kita login kita ngehit ke endpoint ini. Kecuali yang enggak login, yang belum login atau enggak login ya, kayak endpoint login atau endpoint register, itu posisinya nggak harus login. Jadi dibikin public aja. Kayak gitu. Kita balikin ke awal. Sip. Nah, contoh kasus lainnya, kita misalkan mau apa ya? Oh iya, kita coba login deh. Nah, kita bukan butuh sih, apa ya? Dan kita bikin di sini. Bikin dulu collection deh, biar enggak itu toko, biar enggak acak-acakan ya. Get request, kita coba ya, kita post di sini point login. Nah, di sini metodenya tuh post ya. Kita cek di sini metode post, harus post ya. Login. Terus untuk itunya, untuk endpointnya kayak gini. Ini penting untuk base URL, untuk gue, terus di sini login. Nah, jadi ketika kita misalkan login ke aplikasi, nanti itu ngehit ke sini. Kayak misalkan kita login ke Tokopedia, Tokopedia, terus Shopee. Ketika login nanti kita nge-push ke bagian endpoint, kayak endpoint login ya, contohnya tuh kayak gini. Nah, gimana cara ini bekerja? Itu caranya tuh kita tuh ngirim sebuah username dan password. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nah, password dan username kita dibutuhin nih. Jadi kita masukin dulu nih username. Nah, di form ini ya, di body, terus ininya di form. Nah, username. Terus satu lagi kita butuhnya password juga. Nah, username kita misalkan bikin salah dulu deh. Kita bikin salah dulu, misalkan UU 1234. Kita send.
username atau password salah. Nah, contohnya kayak gini. Emang salah, nggak ada. Kita cek di database-nya, di pembeli. Nah, nggak ada. Adanya yang username UUU, ini passwordnya apa ya, lupa. UU juga kalau nggak salah. Nah, ini tuh kenapa nggak bisa di, ini juga ya alasan kenapa nggak bisa di, kenapa nggak di browser aja kayak nge-hit endpoint ini. Ya contoh sederhananya tuh di browser nggak bisa ngirim variable kayak gini, kayak gitu. Nah coba kita bikin datanya bener ya. Kita misalkan login pakai akun yang pembeli ini nih, pembeli, username pembeli, password pembeli ya ini ya. Contohnya kita misalkan ini masukin pembeli. Nah, berhasil. Endpointnya beda. Ini artinya berhasil. Nah, ini tuh ada key. Ada key ya. Key. Nah, ini key ini nih. Ini yang dipakai untuk kita ngecek beberapa endpoint yang tadi, yang kayak misalnya barang ataupun apa gitu kan. Nah, contohnya tuh kayak gini juga. Oh, jangan pakai akun ini deh. Kita ganti akun pakai ini UUU, username UUU, passwordnya pun UUU kalau nggak salah. Kita cek. Nah, kayak gini. Nah, si access key ini deh nanti kita pakai. Kayak misalkan tadi itu kita bikin lagi. Add request. Nah, request kita masukin yang tadi ya, customer. Nah, ini kayak dibutuhin. Kita nembak ke sini. Jadi kita pakai ini. Truk. Nah, nyampe sini aja udah. Nyampe sini. Masukin ke sini deh. Nah, kayak gini. Kita cek. Kita yang dibutuhin apa aja nih? Kita ke home customer. Kita dibutuhin cuma ID aja, ID dari customer. Nah, ID dari customer itu nanti kan kita pertama kali nge-hit endpoint. Nah, endpoint nanti kita ngambil ID-nya. Jadi kita cek dulu ke login. ID. Nah, dari ID-nya tuh dikirim dari nama message ya dari sininya. Jadi ini tuh ID. Jadi nanti kita ambil value atau isi 8. Terus kita masukin ke sini. Sama juga dengan key. Nah, contohnya tuh kayak gini. Kayak misalkan tadi tuh di sini tuh butuhnya ID. ID. Terus di sini tuh 8. 8. Terus apa lagi ya? Saya lupa tadi. Customer. Oh, bukan di sini. Key ya, key. Sama satu lagi key. Nah, key-nya tuh ngambil dari sini. Access key. Nah, kayak gini. Tinggal gini aja. Kita coba tes. Nah, udah masuk. Tuh. Ini nanti respon dari JSON ini tuh kita pakai untuk mengolah data di Android ya. Nah, sekarang coba kita bikin salah nih si key-nya tuh. Key-nya kita misalkan 5 apa kayak gitu, terserah. Oke, salah. Ada message key salah. Jadi ini tuh harus login dulu intinya untuk dapetin key. Ya, ini tuh jadi API secara private atau nggak public, kecuali yang login ini public. Kita save. Oh iya, ini customer. Nah, kayak gini contohnya. Oh ya, untuk API, untuk respon itu ada beberapa banyak sih, bahkan saya juga nggak begitu apa ya, tapi intinya untuk status 200 itu artinya oke, untuk 404 itu not found, untuk 201 itu kalau nggak salah dia tuh ngepost berhasil. Jadi nanti tuh kita kayak misalkan nggak harus kayak nggak harus kayak
kirim message case salah, tapi kita tuh bisa juga dilihat dari respon code-nya kayak 404 no phone kayak gitu. Nah, selanjutnya tuh bagaimana sih kayak misalkan kita mau implementasi si API ini tuh ke Android. Caranya gampang banget ya. Kita tentunya harus ngoding dulu Android. Terus kita mau pakai library apa, pakai OpenHTTP, mau Fan, mau Retropid atau mau Volley ya. Itu terserah. Tapi intinya untuk respon yang kayak gini tuh nanti kita olah untuk ditampilin ke user interface untuk pengguna ya, atau user si aplikasi. Nah tuh contohnya tuh kayak gini. Nah, kebetulan dari API ini saya udah implementasi ya ke project yang saya pakai. Jadi contohnya tuh di project ini saya menggunakan library namanya Retrofit. Jadi pertama untuk menggunakannya tuh tentunya kita harus tahu dulu base URL-nya, terus beberapa endpoint-nya juga. Kayak Retropid. Nah ini tuh berupa base URL. Jadi kalau misalkan di Postman itu namanya localhost. Ini karena ininya belum online aja ya, masih lokal, jadi di sini tuh localhost. Tapi kalau untuk kita run di Android itu jangan pakai localhost, tapi pakai IP dari si yang ngeran si Laragon ini atau si yang SAM ini. Nah untuk endpoint-nya tuh nanti dimasukin ke sini. Itu kalau misalkan tergantung yang coding sih, kayak misalkan mau di kelas ini aja bisa, tapi saya lebih prefer tuh dipisahin kelasnya aja untuk interface-nya karena nanti takutnya banyak gitu kan. Nah contohnya tuh kita bikin, nah nih endpoint login ini yang saya bilang tadi, yang ini nih, yang ini toko kue /login.php. Sama di sini login.php, untuk base URL-nya ini toko kue. Kayak gitu. Coba ya, bentar. Oke, visor. Oh iya, sebelum run ada baiknya kita mungkin harus cek dulu IP dari si PC atau si laptop ini yang ngejalanin localhost-nya dulu ya. Nah caranya mudah, bisa pakai terminal ini atau bisa pakai CMD. Kita pakai CMD aja deh, CMD ketik IP config. Nah 192.168.100.11. Kita tinggal paste aja di sini. Jadi ini tuh wajib ya. Jadi kita nggak boleh ini itu localhost kayak gini, localhost nggak bisa. Karena itu nanti runnya itu di Android, bukan di si PC atau si laptop ini sendiri. Jadi harus pakai IP itu. Dan nggak bisa, bagaimanapun nggak bisa, kecuali kalau misalkan ininya udah online. Si database atau si API-nya udah online, baru bisa tuh. Kayak misalkan tinggal nama domain aja di paste di sini. Ya gitu. Nah, coba kita misalkan login ya. Ini saya untuk nge-tracknya itu di combine sama OpenHTTP, jadi kita bisa ketahuan ya dari sini tuh
nanti itu bakal ngehit kemana. Misalkan di sini kita dibikin salah dulu deh, kita login bikin salah, nanti bakal ngehit ke endpoint ini ya, endpoint login ini. Oke, misalkan kakak misalkan bikin salah pokoknya dah biar jelas ya, hit. Nah tuh username atau password salah katanya, kayak gitu nih, contohnya kayak gini nih, tuh kan kelihatan sama kayak ini, kita dibikin salah ini nih tuh. Jadi secara flow-nya tuh si Android itu ngehit ke API, ngecek ke API ini, ngecek, terus nanti responnya kayak gimana. Kalau misalkan responnya berhasil sesuai ekspektasi, berarti ini user login ya, si aplikasi login, kayak gitu secara mudahnya ya. Contohnya tuh kayak codingan saya ini. Nah ini kalau di Retrofit itu responnya kita mau olah kayak mau string ataupun berupa model ya. Jadi nanti responnya mau model kayak gini ya, sukses message, ya sukses message ya, kayak gitu nanti dia olah. Kayak misal message-nya tuh dimunculin di tos mana nih, nah ini tos, oh ini nih tos. Jadi pesannya apa, pesannya message username atau password salah, jadi misalkan ditampilin di sini. Cara mudahnya tuh kayak gitu. Nah coba kita bikin usernya benar ya, 4 kali kan, benar nggak? Iya 4 kali. Kita clear di sini deh, kita clear, kita login, sukses login. Pertama kita cek, tadi kita ngehit ini login, password username terus responnya ini. Oke, tuh kan sama ini, sama yang ini. Terus kita kalau udah login kita ngehit ke home customer. Nah home customer tuh sama dengan yang ini, tuh kan. Iya, alurnya cuma gitu-gitu doang sebenarnya. Nah, begitupun dengan kayak misalkan kita mau ngepost apa ya, bikin order deh. Apa ya? Register aja, register kita. Register. Ini tuh register artinya ngepost ya. Nah, bentar, kita bikin di sini kita masukin dulu endpoint. Kita masukin dulu endpoint. Kita bikin misalnya request di sini register. Ini tuh mirip juga sih sama kayak login gini. Cuman bedanya tuh ini ngepost ke database. Kayak gitu. Kita copy ke sini. Nah, endpointnya ganti. Nah, tinggal gini aja. Nah, ini kebetulan untuk endpoint itu secara public ya, dia nggak private yang perlu key karena register. Kita ganti metodenya post, terus datanya yang dibutuhin apa aja, nama pembeli, nomor telepon. Ini cuman ini, berarti ini cuman ini doang nih, nama pembeli, nomor telepon, kita masukkan ke sini, nama pembeli, nomor telepon, alamat, password, username. Nah, username ini akun untuk login ya. Kayak misalnya nama pembelinya tuh Ujang Rahmat misalkan. Nomor telepon ini sembarang dah, 08 bla 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 bla. Alamat logo Girang, misalnya kayak gitu. Girang, kecamatan La misalkan kayak gitu. Passwordnya misalkan passwordnya Ujang,
username Ujang. Nah, kayak gini. Ini kalau misalnya kita send, kita nanti ngehit endpoint ini atau ke sini, terus nanti divalidasi dari sini. Kalau misalnya berhasil, nanti masuk ke sini, database sini. Ya, kita cek. Pas sukses, register, silakan login dengan akun yang kamu buat. Nah, kita masuk ke sini. Nah, terus kita cek ke sini, kita refresh. Cuman gitu doang. Kayak gitu contohnya. Sekarang kita coba di Android. Gimana prosesnya? Harusnya sama aja. Cuman bedanya mungkin kita tuh nginputnya dari Android. Jadi lebih user interface-nya tuh kelihatan kayak gitu. Daftar di sini. Nah, username. Kita bikin misalkan Ahmad ya. Ahmad, kecil-kecil aja deh semua. Ahmad. Password Ahmad. Nama Ahmad. Bila misalkan kayak gitu. Terus nomor HP sembarang, alamat Jalan Abraham kayak gitu. Terus next, kita register, kita track deh, sekalian kita track. Nah, sukses register. Kita ngehit ke endpoint yang sama yang tadi, register pembeli. Register pembeli. Terus ke sini, sukses. Nah, sukses ini tuh untuk respon bodinya tuh sama ya kayak yang ini tuh. Kita cek ke database, refresh. Nah, kayak gitu. Coba kita login pakai username Ahmad. Ahmad. Terus bisa. Terus kita login pakai yang akun yang tadi dibikin di Postman, Ujang ya namanya ya. Yang ini. Ujang. Terus di sini Ujang. Sip. Login. Sama juga bisa. Nah, intinya tuh ya gini, API itu gunanya gini. Kayak gitu. Namun harus diperhatikan juga ya. Mungkin ada beberapa yang jenis endpoint atau API itu nggak pakai key, tapi bisa juga kayak misalkan basic out. Di sini pakai username ini. Di sini biasanya username yang di sini. Username usernya. Atau misalkan berry token. Ada juga yang out ini. Pokoknya sebenarnya banyak caranya banget nih untuk secure, untuk bikin private dari beberapa endpoint sih. Itu tergantung dari si developer atau si pembuat API-nya. Kayak gitu. Nah, ini tuh cuma contoh aja di sini sederhana ya. Mungkin ada yang lebih ribet sih. Dari endpoint kayak misalkan terkadang dari beberapa kasus tuh ada nggak terkonversi mungkin ya, nggak terkonversi. Kan ini tuh kalau lihat tuh ini tuh berupa string ya, kalau di Android ya ini tuh berupa string, bodinya tuh berupa string, nanti diolah sama Retropit terus dimasukin ke model. Nah, dari proses pengolahan itu ada beberapa kasus di Retropit itu nggak bisa ngebaca kalau ini tuh sebuah respon gitu. Nah, kayak kemarin tuh pernah kasusnya tuh kayak terpotong. Jadi kan responnya tuh kayak misalkan panjang banget responnya itu tuh apa ya. Nah, responnya tuh panjang. Jadi sama Retropit itu cuma kepotong kayak misalkan nyampe sini doang. Nah, kayak gini. Ini tanggung banget ini nih. Nah, caranya ada beberapa cara kayak misalkan kita tuh solusinya tuh kita ubah responnya tuh jadi string. Ininya tuh jadi string. Nah, tambahin ini sekali converter factory. Tambahin terus nanti kita konversi pakai JSON. JSON juga bisa ada.
Ini kayak Gison ya, Gison. Nah kayak ini pakai Gison konversi, jadi nanti baru bisa. Tapi itu jarang banget sih terjadi, jarang banget terjadi. Tapi mungkin ini cuman pengetahuan aja ya, mungkin kali nanti ketemu. Sama untuk ininya nih, ini kadang ngaruh sih, tapi banyak yang masih sekarang ngaruh sama kelihatan trafficnya itu. Ini berpengaruh karena HTTPS ya, karena HTTPS. Nah mungkin kita coba deh kayak gini dulu, kita balik lagi API ya. Kita mungkin kita bertanya-tanya, karena beberapa ada banyak banget pertanyaan, ini kenapa nggak connect gitu kan dari sini. Padahal saya bilang untuk bisa dibuka di Android itu IP dari yang dibuatinnya tuh harus IP-nya dimasukin dulu. Nah kayak gini, kayak misalkan kalau misalkan si aplikasi nggak connect ke localhost, itu cara nge-tracknya tuh kayak gini. Ini versi saya sih. Mungkin orang lain ada juga yang versi berbeda, tapi ini versi saya. Jadi kan nanti itu ada kalau di PC itu bisa ya kayak gini nih. Bisa lah kayak gitu nih. Muncul API-nya kayak gini untuk apa namanya? Untuk pengecekan kayak gini. Namun kalau di Android nanti tiba-tiba kan nggak bisa kayak misalnya gitu. Nah pertama nah kayak gini deh. Apa tadi? Oke. Nah kayak gini, ini bisa, nanti di Android nggak bisa kayak misalnya kayak gini. Kita misalkan mau ngeceknya tuh flash kayak gini ya nggak bisa dong, gimana pun nggak bisa tuh, nggak bisa lah kayak gimana pun karena ini localhost, jadi harus IP-nya. Saya ada beberapa teman-teman yang kayak ngeyel banget gitu kan, ini kenapa nggak bisa bla bla bla, nanya ke saya. Ya saya nggak bisa nyalahin tuh orang juga sih, mungkin nggak tahu juga, cuman ya sebenarnya simpel banget gitu kan, udah dijelasin ada beberapa video ini tuh harus IP-nya. Nah contohnya kayak gini, misalkan si HP ini tuh beda WiFi sama yang ini. Nah kayak gini. Nah si HP ini tuh ini pakai apa sih? Nah pakai yang WiFi-nya Firman, namanya Firman. Sementara yang di sini tuh WiFi gratis. Nah ini pun nggak bisa. Ini intinya harus sama. Artinya harus satu jaringan tuh, satu WiFi juga. Nah contohnya tuh kayak gini. Kita misalkan CMD, kita cek IP-nya, IP config, config. Nah, 192.168.8161. Nah, ada beberapa kasus kayak gini ya, 192.168.8161. Nah, kita enter, ini nggak bisa. Tetap nggak bisa, karena beda banget dong, nggak bisa. Nggak bisa, bagaimanapun, kecuali kalau si HP-nya tuh kita konekin ke WiFi gratis juga. Kayak misalnya kayak gini. Kita konekin ke sini. Nah, ini baru bisa. Kita cek lagi. Ini harus 8 dong. 8. Kayak gini. Go. Nah, baru bisa tuh. Coba kita bedain WiFi lagi. Ini pasti nggak bisa. Kita ke WiFi. Ini WiFi-nya WiFi gratis. Ini balikin ke Firman. Ini dia nggak bisa lah. Bagaimana pun. Di press ya. Tuh nggak bisa, muter-muter terus. Sebenarnya
mudah sih. Bikin lagi sini. Tes no. Bisa. Intinya kalau udah bisa kayak gini untuk pengecekan, berarti di aplikasinya pun udah bisa. Ini berlaku untuk localhost ya. Berlaku untuk localhost kayak gini. Localhost tuh kayak misalkan berjalan di PC atau laptop itu sendiri gitu kan. Terus mau diakses di HP, kayak misalkan kita buat web atau buat API kayak gini di sebuah laptop atau komputer PC, terus pengen diakses di HP Android ya. Nah, itu caranya tuh kayak gini. Nah, untuk cara lainnya tuh kita bisa juga pakai depannya jangan pakai localhost. Kita bisa juga pakai IP si PC ini sendiri. Kayak misalkan kayak gini kita ambil dari HP tadi, kita enter. Ini sama aja sih harusnya tuh. Sama aja tuh. Oh. Tinggal ganti aja nih localhostnya tuh. Ini localhost nggak bisa ya di HP, saya jelasin sekali lagi, di HP nggak bisa karena ya mungkin karena ini runnya tuh di PC bukan di Android. Jadi nggak bisa kecuali IP-nya nih kita ganti. Nah, untuk penjelasan API biar terintegrasi dengan Android kayaknya cukup. Mungkin selebih atau kurangnya bisa ditanyain aja.